Ya, saya ini adalah orang yang multi aset ya. Artinya saya berinvestasi, bukan artinya saya berinvestasi sekali waktu itu saya berinvestasi pada semua hal, bukan. Tapi saya merasa bahwa saya itu tidak selalu benar. Oleh karena itulah saya memperlebar investasi saya. Seperti apakah perkembangan-perkembangan dari tahun ke tahunnya? Ini kan media untuk pembelajaran melihat tentang perspektif yang berbeda pun bisa didapatkan. Ada yang menggunakan kartu tarot, ada mungkin yang menggunakan Feng Shui kalender dari Tiongkok. Nah, hari ini kita bersama dengan salah seorang yang saya nggak bilang bermuka dua ya, tapi dia punya dua muka yang akan menginspirasi as a suhu malam hari ini. Bukan lagi seorang inspirator investasi Indonesia. Karena bahasan kita hari ini adalah investasi di tahun kelinci ala suhu Yan. Oke, saya akan sapa. Sudah hadir Mas Yan Filbert. Selamat. Gawat ini. Aduh, ini gimana bikin tema nih nggak ngomong. Kok nggak ngomong-ngomong? Iya nih masa tiba-tiba ada suhu yang segala. Yang ini. Mas Ryan Filbert, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Thank you waktunya Mas Ryan ya. Itu dong, explain dong di belakang tuh apa virtual backgroundnya tuh, minusnya. Ini sebenarnya gini ya. Oh, ini sebenarnya sesuai dengan tema bajunya Black Panther juga. Oke, baik, baik. Kenapa nggak pakai Ya, kelinci gitu loh? ya kan kalau kelinci karena suka dikalungin juga. Pembenaran. Baik, baik, baik. Serius, serius, serius. Mas Ryan, tema kita hari ini investasi di tahun kelinci air ala suhu Ryan. Nah, boleh nggak sedikit, apakah memang betul kalau menurut penanggalan ya, ini secara general ya kita bahasnya ya, itu berpengaruh terhadap instrumen-instrumen investasi. Karena mungkin bagi beberapa orang itu mengenal istilah yang, wah ini agak-agak ciong nih di tahun ini, jangan invest inilah, jangan invest itulah. Nah, secara general, bagaimana Mas Ryan Filbert melihat hal ini? Ya baik, saya pribadi mempelajari dunia investasi dan keuangan itu dasarnya sebenarnya datang dari orang ilmu pasti ya. Jadi artinya dari orang ilmu matematika, saya merasa perlu ada suatu formulasi yang bisa membuat orang menjadi jauh lebih baik secara keuangan dan jauh lebih baik secara kehidupan seperti itu. Nah, tapi berjalannya waktu memang ternyata ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya seperti rasio dan juga akhirnya kita mempelajari sesuatu yang mungkin agak sedikit di luar dari sudut pandang ilmu pasti. Oke. Misalnya ya kita menghubungkan dengan astrologi. Hmm. Seperti teman saya ada yang menulis katanya bukannya Fibonacci tapi disebut sebagai Astronacci gitu ya. Ya. Lalu partner saya saat ini ada yang memang ahli metafisik ya. Oke. Artinya bisa melihat sesuatu dari angle yang mungkin kalau bagi sebagian orang mengatakan itu bukan ilmu pasti gitu ya. Tapi menjadi suatu golden ratio. Jadi kalau misalnya nanti belajar yang namanya analisa teknikal gitu ya, ada deret matematik yang terkenal dengan namanya adalah Fibonacci. Hmm. Nah, Fibonacci itu sebenarnya adalah golden ratio. Yang uniknya ternyata kalau kita gunakan golden ratio ini pada perhitungan harga saham gitu ya, Ya. ternyata kita bisa melihat kok pada garis tersebut, pada titik tersebut, pada harga tersebut benar ada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Ya, jadi menurut saya memang sebenarnya ada hubungannya dengan kepercayaan, tapi juga ada hubungan dengan yang namanya statistik gitu ya. Ilmu statistik itu bermain di sini. Seperti itu kira-kira Mas Daryl. Oke, baik. Sesi pertama sebenarnya udah hitungan banget ya, kalkulatif banget ya ini pejabat. Tapi memang benar, beberapa orang yang mungkin mempercayai terhadap keberuntungan atau faktor luck ya dari setiap tahun ke tahun ini kan berbeda-beda gitu loh. Bahkan tadi dikatakan terlibatnya ilmu metafisika ini kadang-kadang menjadi acuan juga. Oh, jangan invest ini di tahun ini, nggak baik karena perhitungannya begini, begini, begini secara matematisnya. Nah, tapi kita akan coba melihat secara netral. Saya coba disclaimer dulu bahwa sesuatu hal yang sifatnya pasti itu memang betul-betul bisa kita ikuti dan kita jadikan sebagai sebuah acuan. Kira-kira apa investasi yang cocok di tahun kelinci air ini?
Kita coba masuk ke ranahnya astrologi ya, atau Feng Shui yang berhubungan dengan tahun kelinci air di 2023. Karena memang banyak orang yang mempertimbangkan dari perkembangan tahun ke tahun, entah itu berdasarkan astrologi, berdasarkan pertimbangan yang lainnya, untuk menentukan investasi apa yang cocok atau instrumen apa yang cocok untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk media investasi di tahun kelinci air. Kita flashback sedikit, Mas Ryan, di tahun lalu. Nah, kan itu banyak instrumen investasi yang juga dilakoni oleh para investor seperti menurut pandangannya Mas Ryan, dari sekian banyak investasi yang dilakukan di tahun lalu, itu yang the best-nya itu apa, Mas Ryan? Ya, baik. Sebenarnya posisi dari tahun lalu itu juga mulai terasa ya bahwa ada suatu hal yang berubah gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai tahun 2020 ke 21, 21 ke tahun 2022, halo, cek. Ya, ya. Oh, oke. Saya ngerasa blur soalnya barusan. Oke, jadi sebenarnya yang terjadi itu instrumen-instrumen yang sifatnya seperti saham itu, dan juga apalagi mungkin yang boleh dibilang yang paling terpukul adalah industri cryptocurrency ya. Oke. Kenapa? Karena cryptocurrency itu mengalami penurunan, apalagi setelah terjadinya kasus Luna ya, koin Luna itu mengalami penurunan dan sudah merembet kemana-mana, dan per hari ini juga banyak sekali kebangkrutan. Bahkan terakhir dari Celsius juga mengalami kebangkrutan dari efek domino dari dari tahun lalu seperti itu. Jadi tahun lalu mungkin paling nggak bagus dari kripto, lalu sebenarnya mulai bagus ketika kita masuk ke fixed income ya, karena pada akhirnya fixed income pada tahun kemarin dan mungkin sampai dengan tahun ini menurut saya juga akan lebih dicari oleh banyak orang karena isu resesi seperti itu. Oke, oke. Berarti tentang saham ya yang masih menjadi acuan ya. Nah, apakah dengan perkembangan tahun ke tahun ini juga masih menjadi sebuah prioritas utama untuk investasi saham, Mas Ryan? Baik, makanya ini juga berbicara mengenai sama ya. Kalau kita bicara, saya baca banyak sekali mengenai peruntungan-peruntungan yang diramalkan pada tahun 2023 ini, di mana untuk kelinci air itu selalu berbicara mengenai sabar dan keberuntungan gitu ya. Nah, Ya. lain daripada itu juga saya melihat bahwa pola investasi yang terjadi pada tahun ini selalu dibagi menjadi dua gaya. Apakah orang yang sudah memiliki suatu nilai uang yang cukup besar, sehingga ketika dibawa ke tempat yang fixed income, itu sudah cukup terasa. Misalnya, saya punya uang 1 juta saja, saya pergi ke deposito, tentu nggak berasa. Tapi kalau saya sudah punya uang, mungkin let's say 10 atau 20 miliar lah, paling sedikit gitu ya, itu dibawa kepada fixed income mulai terasa. Maka sebenarnya bagi orang-orang seperti ini, dia tidak perlu repot-repot untuk mencari ketidakpastian atau quote-unquote peruntungan ya. Lebih baik dia stay kepada instrumen-instrumen investasi yang memang lebih gampang untuk memberikan nilai pasti. Toh, misalnya saya masuk ke dalam deposito. Deposito itu kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar. Ya. Kalau saya punya 10 miliar, saya akan cari 5 bangkuan saja. Oke. Kalau misalnya saya punya surat hutang negara, misalnya hari ini yang lagi dijual namanya adalah sukuk tabungan, saving bond retail sekarang, itu juga sampai dengan 3 miliar. Dan bahkan sekarang bisa dikunci sampai 4 tahun gitu ya. Nah, ini kan cenderung lebih nyaman dan lebih aman bagi orang-orang yang memiliki jumlah uang yang cukup besar. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai uang sedikit, mungkin justru peruntungannya terbalik. Di sini dia mencari sebuah lompatan-lompatan investasi yang lagi jatuh. Untuk nanti lompat ya, bukan untuk hari ini gitu ya. Misal yang teridentifikasi mengalami penurunan ya. Coba kalau diperhatikan, kebetulan saya dalam beberapa waktu terakhir ini melihat yang namanya tren harga saham, di mana harga saham di Bursa Efek Indonesia itu indeks harga saham gabungan dengan indeks saham syariah itu berbanding terbalik. Indeks saham syariah mengalami kenaikan, tapi untuk indeks saham LQ45 itu justru bertolak belakang kinerjanya. Berarti kan ada saham-saham di LQ45 yang tengah mengalami tekanan kan. Nah, berarti yang saham seperti ini yang bisa kita quote-unquote mengambil peruntungan gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kita berada di dalam sudut pandang yang terbalik. Kalau saya sudah punya uang 1 juta doang, apa yang mau saya lakukan kalau saya juga deposito kan juga tidak akan berimpact. Toh saya juga akan berinvestasi jangka panjang. Justru pada saat kondisi saat ini kita memang harusnya lebih nekat dalam mengambil saham-saham yang tengah mengalami penurunan. Atau juga kita melihat property investment.
Hmm. Properti investor dengan suku bunga yang naik mestinya akan terpukul. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik itu nyicil lebih mahal. Dan yang kedua juga dengan ketakutan orang untuk menyimpan aset yang sifatnya tidak liquid, mau tidak mau kita harus akui bahwa properti tidak bisa lebih liquid daripada emas. Itu akan membuat lebih takut lagi, maka tekanan itu menjadi double di sana. Tapi ya selalu kalau kita mau mengambil kesempatan, ya ini adalah waktu-waktu kita quote unquote membalap di tikungan. Jadi peruntungan akan berbeda nih dengan nominal uang yang udah ada di kantong kita. Kalau kita menyamaratakan bahwa instrumen investasi yang bagus adalah saham pada semua orang, itu nggak tepat serta-merta akan seperti itu sebenarnya. Seperti itu, Mas Daryl. Jadi sebenarnya kita masih belum dipastikan ya, atau masih dibingungkan dengan apa investasi yang cocok di tahun kelinci air. Nah, kira-kira Mas kalau berpatokan terhadap kebiasaan yang terjadi setiap tahun, ini kan kayaknya ada polanya gitu ya, di mana terkadang investasi properti itu begitu booming, mungkin di tengah-tengah tahun, atau ada juga emas begitu booming karena melihat harganya yang sudah mulai bisa akrab dengan para investor emas di bidangnya. Nah, ada satu bentuk patokan nggak, Mas, dari pola-pola setiap tahunnya, sehingga smart listeners bisa menentukan, oh kayaknya saya cocok untuk investasi ini di tahun ini, sehingga ini jadi acuan gitu. Bagaimana penjelasannya, Mas? Buat orang yang mengambil resiko, maka mengambil instrumen-instrumen yang sedang lesu dan mengalami penurunan adalah pilihan yang terbaik ya. Artinya kita mau mengambil kesempatan nggak dari quote-unquote barang-barang yang sedang turun ini gitu. Kalau kita mau mengambil yang sedang mengalami penurunan, ya kita kejar semua yang tengah mengalami penurunan. Ya properti tidak mendapatkan katalis positif boleh dibilang ya, dengan adanya kenaikan suku bunga, lalu juga dengan ketidakpastian ekonomi global, kita juga tengah mendapatkan informasi banyaknya pengurangan-pengurangan dan pembatasan tenaga kerja untuk efisiensi. Ini kan bukan suatu berita yang baik untuk orang beli properti dan cicil dalam jangka panjang ya. Nah, kalau kita memang lagi mampu dan kita ternyata memang mampu, sebenarnya jadi kesempatan buat kita dong. Pasti akan diberikan banyak kemudahan gitu kan ya. Artinya ini adalah timing yang tepat gitu. Nah, tapi kalau adalah orang yang memang lebih suka untuk kepastian dan memang uangnya sudah cukup banyak, ya peruntungan terbaik itu sebenarnya adalah dengan cara mengamankan uang yang sudah dimiliki. Artinya pilihan instrumennya jadi berbeda dengan orang yang pertama, ya memang dia memang mau berinvestasi untuk jangka panjang, mau mengambil resiko, dia juga ternyata tidak memiliki jumlah uang yang cukup, dia ya mungkin seperti properti itu it's okay gitu. Tapi kalau misalnya orang yang sudah punya uang jumlah banyak, ngapain harus meresikokan uangnya, padahal dia juga mungkin tidak perlu meresikokan uangnya, dia juga sudah cukup dari uang yang dimilikinya itu. Oke. Ini kenapa jadi bahasan kita? Karena memang cukup banyak SMS atau WhatsApp yang masuk nih, Mas Ryan ya, di perbincangan program Smart Market saat ini. Boleh nggak kira-kira, bukan diterawangkan, sebetulnya dilihat bagaimanakah prospek investasi yang cocok di tahun kelinci air. Nah, kalau properti tadi dikata memang bukan nggak bagus ya, tapi kurang menjanjikan di tahun ini. Bagaimana dengan reksadana? Karena opsi pilihan yang kami berikan di polling itu, investasi apa yang menurut Anda di antara dua pilihan? Apakah properti atau reksadana? Gimana dengan reksadana sendiri, Mas Ryan? Ya, kalau reksadana yang basisnya adalah berbasis umum ya, berarti artinya reksadana saham berbasis umum, bukan berbasis syariah, maka ini tengah mengalami penurunan secara statistik. Artinya adalah kalau turun, bagi orang-orang yang mau investasi harusnya lebih suka ya, karena artinya dia bisa mengambil posisi gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita yang ada di dalam kondisi berinvestasi secara reksadana saham berbasis syariah yang tengah mengalami kenaikan nih? Jadi berdasarkan data nih, Mas Daryl, kalau reksadana indeks saham syariah itu sejak Maret 2020 itu justru malah ngebut naik mengalahkan kinerja dari indeks harga saham yang sifatnya seperti LQ45. Jadi dia bertolak belakang gitu kenaikannya. Betul, jadi kalah nih konvensional nih, kalah perform nih sama yang syariah. Nah, apa yang harus dilakukan lah? Berarti kita lihat nih, apakah kita sudah untung? Wah, ternyata udah untung ya. Cobalah amankan sebagian portofolionya ke tempat yang lebih low risk. Jadi beda nih, setiap orang ini kan punya waktu beli yang berbeda, punya kemampuan finansial yang berbeda, dan juga sebenarnya punya saldo yang berbeda dalam keadaan yang ada di dalamnya ya. Ya kita tinggal lihat lagi portofolionya gitu. Jadi pengetahuan investasi itu kadang-kadang kalau dibilang peruntungannya adalah harus dekat-dekat dengan tanah gitu, berarti belilah properti. Sebenarnya tidak serta semua orang itu akan tepat, kecuali diterawang balik dari kondisi setiap orang yang kondisinya seperti apa pada saat itu. Jadi akan menjadi lebih case by case gitu ya.
Mhm. Tapi kalau mau dibikin general juga bisa. Misalnya kita bilang gini, saya melihat bahwa harga emas yang naik seperti ini itu, kalau saya ya, tapi tanpa mendahului siapapun ya, saya Mhm. melihat bahwa memang resesi di Amerika akan terjadi sebentar lagi. Hmm. Jadi agak nggak enak nih ya beritanya ya. Kenapa? Harga emas itu sudah menembus di atas 1.900 US dollar per trounce loh. Padahal itu sempat 1.600. Coba bayangkan 300 US dollar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mhm. Di mana kita berpikir bahwa ketika kemarin mulai terjadi Amerika mulai kembali menaikkan suku bunga dan lain sebagainya, kita melihat bahwa wah emas akan ditekan terus nih. Tunggu aja sampai 1.200. Boro-boro 1.200, Bos. 1.600 aja nggak kejadian. Ya, ya, ya. Ini kalau harga emas terus mengalami kenaikan, maka resesi benar terjadi. Oke. Dan apakah berita buruk? Pasti kita kan bicara begitu. Apakah itu berita buruk, Ryan? Loh ya, masalahnya adalah resesi di Amerika belum tentu terjadi resesi di Indonesia. Mhm. Masalah belum tentu terjadi resesi di Indonesia. Tapi di Indonesia tidak resesi, Amerika resesi, bisa saja kita kenapa-napa loh. Oke. Kan bisa jadi seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi poin-poin seperti ini tuh kita harus bangunkan dari diri kita. Bahwa oke lah kita berada di dalam tahun suatu keberuntungan. Jangan lupa loh, ada kata satu lagi, kesabaran. Sini. Sabar nggak lo kalau ternyata terjadi resesi? Iya, 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 iya. Berarti bisa dikatakan di tahun depan itu news masih punya dampak yang cukup kuat ya terhadap Tahun ini. Oh, investasi. Ya, tahun ini. Iya, di iya. tahun ini ya. Iya. Maksud saya di tahun ini news itu masih punya dampak dan pengaruh yang cukup kuat terhadap segala bentuk investasi. Apalagi masih ditunjang dengan perang Rusia Ukraina dan segala macamnya ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, baik. Mas Ryan, kita break sebentar. Nanti kita sambung Ya, lagi di sesi berikut ya. Karena kita bicara masalah investasi apa yang bisa dilakukan oleh Anda di tahun kelinci air ini. Mungkin menjadi sebuah habit atau kebiasaan Anda ketika mulai menuju ke pergantian tahun, lihat-lihat tentang Feng Shui, lihat astrologi, lihat zodiak, segala macam, dengan harapan mampu menentukan apa jenis investasi yang Anda cocok lakukan di tahun 2023 atau tahun kelinci air ini sendiri. Nah, itu memang pemahaman setiap orang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka percaya dan juga mereka yakini. Tetapi lepas dari itu, Mas Ryan, kita bicara secara ya, keseluruhan ya, holistiknya saja ya. Kalau seandainya tadi Mas Ryan mengatakan pemberitaan di luar yang berhubungan dengan fakta itu mampu merubah fakta yang ada di dalam negeri. Tadi Mas Ryan mengatakan kalau di luar sana punya dampak yang negatif, otomatis kita juga kena gitu, walaupun kita tidak totali merasakan hal itu. Nah, agar ini tidak membingungkan, Mas Ryan, acuan apa yang bisa menjadi sebuah benchmark dari instrumen-instrumen investasi yang sepertinya pemula aman untuk investasi, yang sudah investor expert di bidangnya pun aman. Apa kira-kira hal yang bisa disampaikan tentang hal ini, Mas Ryan? ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai, saya ada sedikit berseberangan dengan banyak pihak ya. Ketika kita berbicara mengenai instrumen investasi yang aman. Oke. Kalau instrumen investasi yang aman itu kita lihat dari pilihan instrumennya, maka kita akan selalu bicara adalah misalnya kita bicara mengenai mobil gitu ya. Mhm. Kita bicara mengenai mobil sport gitu. Mobil sport itu sebenarnya didesain aman. Mhm. Artinya adalah bisa safety beltnya bagus sekali ya, berapa 8 titik, lalu remnya juga rem yang sangat bagus. Mhm. Tapi sebenarnya akan menjadi tidak aman atau tidak pas kalau kita gunakannya di jalanan yang salah. Mhm. Mhm. Artinya kita masukin ke gang ya kan, cari yang badukannya tinggi-tinggi, polisi tidurnya 3 jengkal gitu ya. Ya akan salah gitu, karena digunakan di tempat yang salah. Oke. Nah, yang namanya investasi itu sebenarnya perjalanan gitu loh. Aha. Perjalanan itu ada perjalanan 1 tahun untuk mencapai sebuah tujuan investasi atau tujuan keuangan, Ya. 5 tahun untuk mencapai suatu tujuan investasi dan keuangan, atau 10 tahun atau 15 tahun. Mhm. Kita pakai mobil balap untuk berada di gang. Ya pasti kita berarti salah pilih kendaraan. Mhm. Kalau kita mau tujuan panjang, misalnya 10 atau 15 tahun, rada-rada tidak perlu hoki kalau Anda perginya ke instrumen investasi yang tepat. Mhm. Misal, Anda berinvestasi pada saham, dan Mhm. itu Anda lakukan 10 sampai 15 tahun ke depan. Anda belinya secara berkala. Mhm. Lalu Anda pilih instrumen investasinya jangan yang baru kemarin sore ada sahamnya. Oke. Jadi sudah ada 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, Anda lihat bahwa perusahaan ini rajin bagi dividen, bagus gitu ya. Anda investasikan untuk 10-15 tahun ke depan, itu rada-rada, quote unquote saya bilang rada-rada nggak perlu hoki di sana.
Hmm. Yang dibutuhkan adalah kedisiplinan lebih daripada hoki itu sendiri. Karena ketika kita terus dibayar dividen, orang bilang, ih hoki ya, dia tuh terus dapat dividen. Kagak, karena 5 tahun belakangan ini bayar dividen gitu loh. Ah, ya, ya, ya. Jadi nggak terlalu disebut hoki, orang memang sudah menjadi suatu rutinitas dia gitu ya. Ah, Saya memperhatikan ya pada beberapa perusahaan ya, pada saat pandemi gitu ya, dan ternyata perusahaan ini ya nggak serta-merta bebas dari pandemi juga, hmm. dia tetap bisa bagi dividen. Nah, saya bilang, bagi orang bilang, ini hoki ya perusahaan itu masih tetap beroperasi. Bukan, itu karena kemampuan dia, saya bilang. Karena Ah, dia udah bisa menganggarkan dananya, dia udah tahu mesti ngapain, dia bisa jual anak usahanya. Begitu dia jual anak usahanya, dia ganti usaha yang baru, dia kembangin sebuah usaha dengan cepat. Itu bukan karena hoki, itu karena pengalaman dan kemampuan mengatur perusahaan. oke. Nah, kalau kita bicara mengenai yang jangka pendeknya bagaimana? Jangka pendeknya ya sebenarnya sama. Ketika kita jangka pendek, jangan pilihnya justru saham. Mhm. Saya mau investasi ini 2 tahun untuk nikah, saya belinya saham. Itu ya udah salah. Itu benar-benar membutuhkan keberuntungan. Benar-benar itu harus ngikutin jenis air itu. Ya, 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 ya. Terus seperti itu. Nah, saya ada poin yang menarik ya dari yang saya baca dari ramalan dari kelinci air ini ya. Mhm. Jadi ada kata-kata begini, semua CEO, jadi artinya kan CEO ada 12 gitu ya. Semua CEO itu diprediksi cocok untuk bisa naik ke level berikutnya dalam hal karir. Oke. Jadi ada kata-kata seperti ini gitu ya. Nah, karir itu, investor itu termasuk karir loh. Hmm. Jadi coba terprofesi gitu, menjadi seorang investor itu bagian dari profesi gitu loh. Kita menjadi seorang pekerja, ya Mhm. dong. Kita bisa menjadi seorang profesional, ya kan. Mhm. Nah, kita juga bisa menjadi seorang investor gitu. Nah, ketika kita menjadi seorang pekerja yang teladan, tapi kita belum tentu cocok menjadi seorang wira swasta. Kerja untuk diri sendiri, bikin usaha itu beda, itu tekanannya beda. Nah, Mhm. tapi menurut saya semua orang itu cocok menjadi investor. Hmm. Tidak semua orang cocok menjadi pedagang, tidak semua orang cocok menjadi seorang pekerja, Mhm. tidak semua orang cocok mempekerjakan orang. Tapi menurut saya semua orang cocok menjadi investor. Ya jangan-jangan mungkin tambahan karir yang cocok untuk tahun ini adalah mulai menjadi seorang investor, benar nggak sih? Yes. Karena semua orang bisa cocok di situ ya. Cocok loh. Bagaimana logikanya Ryan bisa cocok? Sebenarnya semua orang itu menurut saya itu sudah berinvestasi. Hmm. Ya capek-capek sekolah, ya Waktu. ya 6 tahun, 33 ya kan, udah sampai tuh, udah 12 tahun. Itu Ya, sebenarnya sedang menginvestasikan. Dia capek-capek dia PDKT sama cewek ya kan. ya cinta. Investasi itu. Itu bohong bener. Kalau ternyata salah memilih ya berarti itu investasinya mesti Bodoh. dilakukan restrukturisasi. Kalau bodong tuh kurang bagus konotasinya. Restrukturisasi. Ya, ya. Hukuman Dilakukan pas merger, ya. merger dan akuisisi. Asetnya juga nggak dibalikin ke negara lagi. Nggak balik ke investor. Investasi kalau itu. Oh, beda ya. Atau dirampas. Terus, terus, terus. Iya, tapi poinnya gini, ada suatu trigger ya bahwa Nah, saya jadi tergelitik dengan kata-kata peruntungan yang ada bahwa pada semua CEO tahun ini itu diramal berhasil naik level berikutnya dalam hal karir. Loh nah. berarti ini menjadi suatu trigger nih buat Anda yang pada saat ini mungkin belum pernah melirik yang namanya sebuah investasi gitu ya. Sebenarnya mungkin di tahun ini juga menjadi suatu trigger yang tepat untuk Anda memulai. Apalagi ketika kondisi tidak terlalu baik-baik saja, Anda justru cocok mengambil instrumen-instrumen investasi yang cenderung lebih berisiko tinggi. Oke, baik, baik. Kalau itu based on apa ya, terawangan atau ramalan ya, kita perlu disclaimer dulu ya, lepas dari betul, betul atau tidaknya. Nah, Ya, bagaimana sih motivasi khususnya bagi smart leaders yang pemula, yang baru mau coba-coba investasi? Akankah menempuh jalur itu, karir akan semakin bagus? Tadi Mas Raya mengatakan investasi atau investor juga merupakan karir ya. Momen yang pas nggak kira-kira bagi pemula di tahun ini? saya bilang begini ya, ketika orang itu kehilangan alasan untuk keluar dari rumah dan berusaha, kadang-kadang kita ini jadi orang yang pemalas dan tidak mau bekerja dengan lebih baik. Oke. Banyak orang yang bilang bahwa saya ini karena kurang alasan untuk bekerja, makanya saya jadi malas-malasan, makanya saya ngutang. Ini Hmm. adalah jalan yang menurut saya agak kurang pas ya gitu ya. Hmm. Kenapa harus membebani diri dengan hutang? Kenapa kita tidak bebani dengan suatu konsep bahwa oh iya, saya ini ternyata ada masa depan yang mau saya raih loh.
Saya kepingin mencapai ini, mencapai itu. Dengan saya berinvestasi, saya bisa beli ini. Dengan investasi bisa beli itu. Kenapa harus ditarik untuk barangnya di depan dan bayarnya belakangan? Sama saja motivasinya menurut saya gitu. Jadi pemula sebenarnya saya sudah bilang beberapa kali ya, kalau ada orang yang memulai dengan motivasi berhutang hanya karena biar semangat, sebenarnya itu adalah konsep yang sudah dibuat-buat saja. Intinya memang karena kepengen barangnya di depan saja, bukan karena masalah motivasi gitu ya. Paham. Kecuali yang sudah ngutang hanya untuk hidup. Jadi Ah, itu ngutang untuk kebutuhan hidup sehari-hari ini dalam kondisinya ini sudah parah sebenarnya. mm, Ini kondisi yang lebih parah daripada dia ngutang handphone dicicil untuk 12 bulan, ini menurut saya tidak terlalu parah. Tapi kalau sudah beli beras dan lain sebagainya adalah hutang, ini memang sudah sangat genting. Ini udah perlu segera penanganan ya. Suatu suatu restrukturisasi lah boleh dibilang yang penting untuk dilakukan. Atau memang ternyata sudah terjebak dengan sesuatu yang memang akhirnya tidak bisa dikembalikan ke normal. Ini harus ada suatu tabrakan keras lah kalau saya bilang, itu namanya hard landing, hard crash. mm, Perubahan yang sangat radikal seperti itu. Jadi seorang pemula sebenarnya jalan berinvestasi itu apa salah sih, daripada seorang pemula disarankan untuk ngutang, itu menurut saya lebih kacau. mm. Tapi bukan artinya hutang jelek. Hutang itu tidak jelek selama di tangan orang yang tepat. Oke. Tapi kalau investasi, sekarang gini, investasi, masa belajar ada yang salah? Coba saya mau dengar, ada nggak yang namanya orang bisa belajar? Saya salah belajar nih. Saya ini kalau mau ngomong saya salah belajar, saya ini adalah orang lulusan sarjana seni rupa loh. Oh, Terus saya mau ambil angle bahwa yang namanya seni rupa adalah buruk buat saya. Saya rasa kalau saya tidak pernah kuliah seni rupa, mungkin saya akan kesulitan nulis 23 judul buku. ya. Terbukti teman saya yang jurusannya teknik jalur mentok itu sama sekali bikin kata pengantar pun nggak selesai sudah 2 tahun. Sih gitu loh. Saya tidak kesulitan untuk merangkai kata-kata, untuk mencari sesuatu, mencari angle yang ini, yang itu, yang ini. Karena ada jalur kreativitas yang saya manfaatkan. Mau tetap dengan hal negatif dalam pikiran kita kah? Ya saya kembalikan lagi ke semua orang. Oke, baik, baik. Saya jadi tertrigger begini loh, Mas Arya. Mas Arya pernah bilang kalau mau mulai investasi itu ya udah mulai aja sekarang gitu loh, nggak usah tunggu entar, lihat perkembangan ini, itu kan jadi sebuah barrier ya. Nah, nanti kita bahas hal ini di sesi berikutnya ya, Mas Arya ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Arya ini kan, jadi orang awam itu akan berpikir, wah, belum pas nih tahun ini untuk mulai investasi. Kita akan coba sandingkan statement yang kalau mau investasi ya udah mulai aja disandingkan dengan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terjadi di tahun 2022 dan imbasnya masih dirasakan di tahun ini. Bagaimanakah sebetulnya orang bisa memulai investasi di tahun ini? Nanti Mas Rian, coba dikasih insight-nya ya Mas Rian ya, di sesi Ya, walaupun sekarang sudah sampai di sesi yang terakhir, tapi ini biar tidak menjadi sebuah dilema juga ya, yang ingin melakukan investasi kok bisa tertunda gitu loh karena keadaan. Dan ini akan saya coba sedikit minta analisanya dari Mas Arya Filbert. Mas, sering banyak orang termasuk Mas Arya juga sering pernah mengatakan kalau mau mulai investasi itu ya udah mulai aja sekarang gitu loh, lakukan dari apa yang Anda suka. Nah, tetapi faktanya itu mengatakan lain Mas Arya. Dalam artian begini, tahun berganti tahun kan sepertinya kan resesi di tahun ini tuh diramalkan akan semakin dekat dengan Indonesia. Walaupun banyak juga para praktisi atau analis di bidang keuangan mengatakan sebenarnya kita masih dalam baik-baik saja. Nah, bagaimana kira-kira hal yang harus dilakukan oleh smart business untuk bisa memulai investasi? Mengingat kabar-kabar yang beredar di luar itu juga masih punya dampak yang cukup mengganggu niatan investasi dari para smart business. Bagaimana Mas Ryan? ya sebenarnya hidup ini adalah karena permainan dengan pemikiran kita sendiri loh. Jadi saya nggak sengaja ada dapat share video ya. Ini kebetulan dari itu ya, dari Om Deddy ya, Deddy Corbuzier itu ada bikin podcast dengan siapa, kalau nggak salah Pesulap Merah. Yang dia ada satu hal yang menarik, yaitu dia katakan bahwa ada orang yang terjebak di sebuah lemari pendingin dan dia tidak bisa keluar gitu. Jadi dia di dalam itu membuat surat gitu. Jadi dia merasa wah nggak ya namanya di lemari pendingin kan terjebak kan, pasti pemikirannya wah ini saya sebentar lagi akan mati ya kan. Lalu udaranya semakin dingin dan ternyata bener akhirnya dia mati dan diidentifikasi kenanya untuk hipotermia ya, artinya kena dingin gitu. Ternyata kulkasnya rusak loh. Kulkasnya dalam keadaan rusak gitu. Artinya kenapa ya bisa begitu ya? Gitu. Artinya adalah kita mungkin dalam posisi itu
imajinasi yang terjadi itu membangun diri kita akhirnya jadi seperti ya beneran seperti Apa yang imajinasi kita. dipikirkan? Oke. Iya, lalu selanjutnya juga ada lanjutannya itu adalah seorang pemain American football. Dia bilang dia hidupnya tidak lama lagi dan yang penting kalau saya sudah lewat dari satu pertandingan yang penting itu yang dia tunjuk dengan spesifik, saya mati juga nggak apa-apa. Selesai pertandingan menang dia mati juga dan dia kena sakit jantung gitu loh. Artinya apa yang menjadi keyakinan-keyakinan kita itu bisa benar-benar akan terrealisasi dan terjadi. Jadi bicara mengenai kalau kita merasa bahwa kita itu akan mendapatkan hal baik, kita juga akan mendapatkan keberuntungan. Coba deh perhatikan, apakah ada setiap kali tahun baru Imlek itu ada tulisnya adalah, ayo pelajarilah persialanmu di tahun ini. Nggak ada. Tapi selalu ada bicara ya. peruntunganmu tahun ini. Ya. Betul ya? Ya, ya. Karena apa? Karena pemikiran bagaimana kita bisa beruntung. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kemapanan yang lebih. Sebenarnya yang dibangun itu adalah belief system bahwa kita itu akan seperti itu adanya, akan sukses adanya gitu loh. Jadi bagi pemula ini hari ini tuh angle-nya apa? Angle-nya modal besar. Itu udah nggak jargon. Udah bukan jargon. Sekarang saya mau tanya, apakah benar handphone mahal? Enggak loh. Itu variannya luas luar biasa. Anda mau cari yang 25 juta ada. Ada yang 1 juta ada. Orang bilang bahwa, oh kalau dulu bilang gini, oh RAM 6 itu mahal, gitu ya. Nggak juga, hari ini RAM 6 mau dimulai dari 2 juta juga ada, gitu. Yeah. Oh kalau RAM 8, oke lah. Kalau RAM 8 cari yang 2 juta rada berat juga, gitu. Tapi tetap aja nilai tersebut variannya luar sekali, lebar sekali. Sama, saham mahal. Saham yang mana yang disebut mahal? Yang harga satu lembarnya 10.000 atau harga yang per satu lembarnya 100 perak? Loh Pak, tapi kalau 100 perak kan murahan Pak. Belum tentu. Apakah semua handphone yang 2 jutaan jelek? Kan nggak bisa juga, tergantung kebutuhan. Orang yang memang kelasnya cuma buat pakai teleponan doang, beli handphone yang 25 juta, itu buat apaan? Ganjel pintu atau gimana? Nggak ada fungsi dasarnya yang terpakai, tidak terutilisasi gitu loh. Jadi kalau dibilang, oh Pak, tapi kan saya takut rugi. Loh, gini aja. Gimana kalau kita balik cara berpikirnya? Gimana kita pakai uang untuk beli investasi di mana yang pasti kita rugi. Loh, mana ada kita keluar uang yang pasti rugi? Ada dong. Ya contohnya sekarang kita beli makanan yang sangat mahal. Itu sudah pasti loss kok. Hilang di toilet. Iya, iya. Sama aja, rugi, hilang. Hilang is loss, betul nggak? Ya. Tapi beda Pak, rasa di mulutnya. Sama aja, sudah lewat dari mulut, rasanya sudah sama semua. Pak, yang lain gimana? Ya minum deh, gimana kalau kita ganti dengan yang namanya ngopi-ngopi keren, yang ngopi-ngopi cantik gitu loh. Emang beli kopi saset juga beda-beda jauh, ya kan? Atau kita gimana? Misalnya kita mengurangi nonton bioskop misalnya. Toh kemarin 2 tahun pandemi libur bioskop biasa-biasa aja. Nggak ada juga cari bioskop, malah nyari di rumah. Betul nggak? Jadi angle uang yang harus keluar dari poin ini sebenarnya kan kalau dikumpulkan nilainya cukup untuk berinvestasi. Yes. Tidak menjadi suatu hal nominal yang besar, tapi juga tidak bisa dibilang kecil. Emang benar budget kopinya cuma 100.000 per bulan? Belum tentu loh. Saya nggak tahu harga kopi berapa sekarang kalau yang di tempat-tempat kekinian. 15.000 kah? 12.000? Atau toko es krim yang hari ini ada di setiap belokan? Yang gambarnya boneka-bonekaan itu, boneka-bonekaan apa yang dingin itu, snowman, lah ya 8.000 lah, paling murah 8.000 apa 6.000 nggak salah. Coba dihitung tiap hari beli, udah 180.000, belum yang lain gitu loh. Jadi ada banyak angle yang kita bisa manfaatkan yang sebenarnya itu kita sudah loss. Apa artinya loss? Loss itu artinya hilang. Hilang di mana? Ya itu hilang di toilet. Boleh ngomong kasar ya, tapi itu angle, itu hanya cara memandang kok, seperti itu. Jadi saya coba mengutip satu Mas Ryan, ketika menggunakan kata-kata bagaimana cara kita memandang terhadap sesuatu, apakah memang kita boleh juga di tahun ini melakukan apa yang kita suka sebagai sebuah bentuk investasi, Mas Ryan? Dan kalau jawabannya iya, apa investasi yang cocok? Yang kita suka. Yang kita suka. Loh, saya suka belajar. Saya ngambil banyak sertifikasi.
Boleh dong, tapi kan ujung-ujungnya itu menambah nilai saya. Mm-mm. Sekarang saya mau tanya, ada nggak praktisi keuangan di Indonesia yang punya sertifikasi blockchain, sertifikasi keuangan, sertifikasi cyber security, Mhm. sertifikasi di arbitrase untuk hukum perdata? Mhm. Nggak ada di depan nih satu doang. Nih, Berarti ada dong. ya ada ini. Kan bilangnya nggak ada. Saya jawab ini ada di depan nih cuma satu. Punya Yang butik, lintas aneh-aneh. punya banyak mobil sport, punya banyak bus. Enggak, itu beda Oh, itu itu. beda. Itu bukan Kalau investasi. pamer pamer sertifikasi itu keren, lumayan dapat job baru. Oh. Ya, Padahal saya nggak buka pintu buat jualan loh, belum loh. harusnya jualan duluan. Itu kan belajar dari yang terbaik, nggak disuruh jualan. Oke, Mas, kita tinggal 3 menit sebelum kita ambil konklusinya. Boleh dong sedikit usulan kira-kira dari sekian banyak pengalaman Mas Ryan berinvestasi dari segala lini medan yang ada di setiap tahunnya. Apa sih yang lebih di-prefer investasinya? Ya, saya ini adalah orang yang multi aset ya. Artinya saya berinvestasi, bukan artinya saya berinvestasi sekali waktu itu saya berinvestasi pada semua hal, bukan. Tapi saya merasa bahwa saya itu tidak selalu benar. Oleh karena itulah saya memperlebar investasi saya. Hmm. Tapi kita tidak akan pernah bisa lebar kalau kita tidak bisa mulai dari satu titik. Oke. Mulailah dari satu titik. Apa? Ya, kalau kita mencari peruntungan mana yang kita cocok investasikan sih menurut saya adalah yang hari ini tengah lesu. Hmm. Sesuatu yang lesu itu bagus, saya dapat privilege lebih banyak, bonus lebih banyak. Hmm. Tapi kadang-kadang menunggu waktu sampai barang itu bisa terbang harganya, itu perkara yang berbeda. Kesabaran bermain itu lumayan lama loh ya. Ibaratnya nunggu, wah saya bilang iya nanti saya kalau jawab kamu untuk jadi pacar saya. Tiap hari ditanya nggak jawab iya, tapi lama-lama ganti pacar juga. Nah, artinya kadang-kadang kesabaran itu bisa repot, urusannya itu tidak bisa diukur dengan tepat gitu. Jadi lebih baik mulailah investasi ya kan. Tapi percayalah bahwa tidak ada instrumen investasi terbaik. Yang ada adalah milikilah semua investasi karena orang kaya itu tidak berinvestasi hanya pada satu hal. Setuju. Coba sebutkan orang kaya Indonesia tuh yang kaya-kaya tuh yang 10 besar. Emang benar dia bisnisnya cuma satu? Hmm. Kenapa dia bisnisnya nggak cuma satu? Karena orang kaya pintar sekali. Ya karena emang itu dasarnya adalah punyalah investasi yang banyak. Oke. Seperti itu. Baik, baik. Jadi mulai sekarang, seperti itu coba pelajari terlebih dahulu apa kira-kira bentuk atau instrumen investasi yang cocok untuk dilakukan. Lakukan seperti yang Anda suka gitu. Jadi Anda pun ngejalannya juga enak ya. Baik, Mas Ryan, terima kasih banyak. Ya, thank you. Kita ketemu lagi pekan depan ya, Suhu, dengan tema dan Siap. Kumisnya besok pakai kumis. Iya, harus pakai topi juga dong ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.